bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. It's about the time everyone knew Surah Al-Quran Al-Maidah 111. Wis titi wancine kabeh wong kudu ngerti ayat Al-Quran Al-Maidah 111. Sudah waktunya semua orang tahu ayat Al-Quran Al-Maidah 111. Kristen itu Muslim, Kristen itu Muslim. Presiden harus tahu, para menteri harus tahu, gubernur, bupati, Pak Camat dan Pak RT semua harus tahu. Semua harus tahu. Kristen itu Muslim, Kristen itu Muslim. Polisi dan TNI, Pak Hakim dan Pak Jaksa semua harus tahu. Semua harus tahu. Kristen itu Muslim, Kristen itu Muslim. Para pejabat dan aparat, semua rakyat dan masyarakat semua harus tahu. Semua harus tahu. Kristen itu Muslim, Kristen itu Muslim. Banyak akibat yang negatif atau fatal bagi orang-orang yang belum tahu atau tidak tahu bahwa sesungguhnya pengikut Isa Al-Masih yang setia di dalam surat Al-Maidah ayat 111 disebut sebagai Muslim. Nah, pengikut Isa Al-Masih itu sama dengan pengikut Yesus Kristus yang dalam tradisi Alkitab disebut sebagai Kristen. Ya, jadi pengikut Isa Al-Masih alias pengikut Yesus Kristus sesungguhnya adalah Kristen. Dan Kristen atau pengikut Isa yang setia di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 111 disebut sebagai Muslim. Namun sayangnya banyak orang yang belum paham tentang fakta dan kebenaran ini. Dan fakta atau kebenaran ini yang belum dipahami oleh banyak orang. Bahkan ketika sebagian orang menuduh bahwa Kristen itu adalah kafir, Kristen adalah musuh Islam,
Maka akibat yang fatal adalah selama ini seringkali gereja dan segala sesuatu yang terkait dengan kekristenan acap kali dibubarkan, ditentang, bahkan dianggap sebagai kafir. Hi, I would like to address the distinguished gentleman of IPU Interparliamentary Union. My name is Permadi. I'm a citizen of Indonesia and humanitarian activist. A few weeks ago, IPU held an interfaith dialogue and invited members of parliament from Indonesia. One of the delegation is Your Excellency Dr. Sukamta. And he mentioned in his video, kita sedang di Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue. Semua kebebasan beragama dijamin, minoritas agama tetap dihormati, tempat-tempat ibadah itu dihormati. Dr. Sukamta says that the religion of minorities in Indonesia are respected. Also, the places of worship of minorities are respected. Well, I'm afraid that is far, far from the truth. The truth is, persecution against Christian minorities in Indonesia has been running rampant. Just in these short 2 months, we had 6 cases of Christian mass prayer disbanded by local residents and Christian places of worship forcefully closed down. Binjai, 19th of May. Riau, 19th of May. Medan, 8th of June. Bekasi, 18th of June. Solo, 19th of June. East Jakarta, 22nd of June. I can show you data that have been similar persecution against Christian minorities. 3 to 5 cases every year happen in different places all over Indonesia since 2020. So shame on you, Dr. Sukamta, for not telling the truth. And I hope Interparliamentary Union can help address the situation Christian minorities are experiencing in Indonesia. Thank you. Sahabat-sahabat, pemahaman bahwa sesungguhnya Kristen-Kristen yang sejati atau pengikut-pengikut Yesus Kristus atau pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang sejati sesungguhnya adalah Muslim. Nah, pengetahuan ini sangat penting. Sehingga jika banyak orang sudah memahami ini, maka jadinya jika semua orang sudah sadar dan sudah paham bahwa Kristenku Islam, maka niscaya gereja-gereja atau hal-hal terkait dengan kekristenan tidak akan lagi diteror, dilarang-larang, apalagi sampai dibubarkan. Oke teman-teman, silahkan sebarkan video ini. Semangat! Gibran Raka Buming Raka patut dijadikan teladan, bukan karena dia putra Jokowi ya, tapi ketegasan sikapnya menjaga toleransi di Solo pantas dicontoh pemimpin-pemimpin daerah lain. Ini terlihat ketika sebagian warga Solo menyegel 2 rumah yang dijadikan tempat ibadah jemaat gereja GKJ. Mereka juga memasang spanduk berisi peringatan bahwa warga Muslim menolak rencana pembangunan gereja. Gibran langsung turun tangan mendatangi rumah itu. Dengan ekspresi marah, dia mencopot segel. Dia juga meminta pengurus gereja mengurus secepatnya izin pendirian gereja agar pembangunannya bisa segera dimulai. Apa yang dilakukan Gibran layak dijadikan teladan karena sikapnya berbeda dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang justru tunduk kepada tuntutan kelompok intoleran. Pelarangan pembangunan gereja karena desakan massa misalnya terjadi di Purwakarta, Cilegon, Depok, dan banyak daerah lainnya. Para pemimpin daerah di sana memilih mengikuti kehendak kaum intoleran daripada menegakkan konstitusi untuk memberikan hak beribadah kepada warganya. 2 thumbs up buat Wali Kota Gibran. Salam solidaritas. It's about the time everyone knew Surah Al-Quran Al-Maidah 111. Wis titiwancine kabeh wong kudu ngerti ayat Al-Quran Al-Maidah 111. Sudah waktunya semua orang tahu ayat Al-Quran Al-Maidah 111. Kristen itu Muslim, Kristen
dan masyarakat.